Itu nggak ada fungsinya. Biar ada kayak orang-orang. Ini nggak ada. Udah oke. Makanya kalau jadi ya ini seri starter pack pertama dari Baby Naughty Not. Tujuan kita ngebikin series ini tuh kita mau ngedevelop pakainya menjadi signature suatu figur atau ya pakaian yang sering digunain sama suatu orang gitu. Karena ini masih trial dan error, jadi orang pertama yang dibikinkan starter packnya itu dimulai dari diri gue sendiri aja gitu. Seperti yang kalian bisa lihat, gue suka dengan culture Jepang, gue suka anime, gue suka karakter-karakter game, dan di saat yang bersamaan juga gue suka sesuatu yang rebel, sesuatu yang berbau punk. Nah, dari itu gue pengen mencoba mentranslate hal tersebut ke dalam pakaian yang dirilis di starter pack series Baby Naughty Not ini. Kedepannya gue berharap Baby Naughty Not akan berkolaborasi dengan banyak figure lainnya untuk starter pack series ini. Halo, gue Nathanael Mus. Di video ini gue akan ngebedah behind starter pack 01 Bushido. Jadi gue bakal ceritain juga siapa aja yang terlibat dalam proses pembuatan starter pack Bushido ini. Ya, di kemeja ini tuh gue nge-guide teman gue ilustrator namanya Triwell. Gue bilang ke dia, gue suka karakter gambar lo, gue mau dong dibikinin karakter gue tapi versi lo gitu. Ini by the way Triwell. Ya udah, gue kirimin reference ilustrasi yang gue pengen tuh kayak gimana. Awalnya tuh gue pengen bikin, gue bilang ke dia, gue pengen bikin yang kayak gini-gini gitu. Dia pokoknya gue pengen kalau gue jadi karakter anime tuh gue kayak gimana sih gitu, gue bilang ke dia di sketsa awalnya. Terus ini sketsa akhir, cuman akhirnya ini nggak dipakai si tulisan mouse ini karena nanti tuh gue akan masukin handwriting Nathanael Mouse gitu. Jadi kalau ini ada mouse lagi too much aja gitu. Terus gue bilang ke dia, ini nanti finalnya akan gue bikin kayak gini gitu. Terus gue bilang ke dia, boleh nggak kalau gue minta yang kecil-kecilnya ini tuh dipecah gitu asetnya. Terus akhirnya dipecahin sama dia, dikirim satu karena dari sini tuh akan gue bikin satu desain lagi gitu. Ya udah, gue coba olah ke kemejanya. By the way ini mock-upan karena ya gue nggak terlalu pinter bikin mock-up, jadi ini gue bikin mock-up seadanya. Karena by the way di Baby Naughty Not itu yang ngolah desainnya lagi itu masih gue sendiri. Kedepannya mungkin gue akan meng-hire tim untuk itu, tapi ya gue dulu aja gitu. Ya ini lu hiraukan lah ya shadow yang nggak shadow ini. Nah, jadi awalnya tuh pengennya warna ini gitu. Nah ini handwriting yang gue bilang tadi. Terus ini belakangnya kayak gini. Nah awalnya tuh ini nggak pink gitu ya. Awalnya tuh ini warnanya kayak gini, warna ungu itu dia bikinnya. Gue bilang ke dia, ini gue rubah warnanya boleh ya, karena kayaknya pas gue di photoshoot tuh rambut gue bakal warna pink gitu. Terus kata dia, oh gas aja gitu. Ya udah, makanya pas lagi di sini tuh kemejanya juga warna pink. Cuman karena warna pink ini jadi ilustrasinya tuh agak kurang kelihatan gitu, jadi rada nyaru. Gue coba tanya ke tim di Baby Naughty Not, mereka juga setuju. Terus mereka juga tanya bisa nggak kalau dibikin rada gelap gitu. Akhirnya kita setuju dengan warna ini. Ini tuh bukan hitam tapi nggak abu-abu juga, tapi agak coklat tapi ungu juga. Gue lupa ini sebenarnya warna apa. Nah ini depannya, ini belakangnya, jadi ilustrasinya lebih kelihatan gitu. Nah terus untuk yang kedua itu nih turtleneck. Tadinya tuh itu nggak warna hitam. Sekali lagi
coba dihiraukan bentukan mocapnya karena ini bukan mocap profesional ya. Awalnya ini putih, terus setelah gue lempar desain ini ke vendor, terus vendornya kirimin sampel, ternyata dia nggak bisa bikin pakai bahan yang kayak rada nerawang atau transparan gitu. Tadi pengen kayak gini bahannya gitu, dikirimnya malah jadinya tuh ini ngeblok karena dia cuma ada bahan spandex apa gitu. Jadi ya pas gue terima banyak kayak rada kurang gitu. Akhirnya ya udah gue bilang sama dia, yaudah kita invert aja ya warnanya tuh jadi begini. Nah ini tuh aset yang gue bilang lagi, yang gue pecah tadi tuh. Gue lupa matanya tuh di bagian mana, tapi ini mulutnya gue jadiin outline gitu di sini. Lanjut ke celana samurai. Jadi ini tuh memang bentukannya rada aneh. Ini yang akan kalian dapat kayak gini. Dan kalau dibentangin itu akan sepanjang ini. Ini kayak sekitaran 140-an cm gitu panjangnya. Lebar ke bawahnya itu 65 cm kayaknya. Nah, di sini tuh ada 3 lubang. 1 di atas ini, 2 di kiri, dan 3 yang ketiga di kanan. Karena ini all size, jadi di sini tuh ada adjustment kancingnya ya. Ada 3 gitu di kiri kanan. Di sini kayak gini gitu. Nah ini tuh nanti cara pemakaiannya tuh kalian masukin kaki kalian ke sini dari sini. Habis itu keluarin kaki kalian ke samping sebelah kiri, terus lanjut juga ke sebelahnya. Nah kalau udah kayak gitu nanti kalian adjust pinggang kalian gitu, karena ini oversize kan. Jadi kalian bisa langsung adjust pinggang kalian tuh dari kancing yang ada di sini. Nah kalau udah itu nanti bentukannya kan kayak gini. Habis itu tinggal kalian simpulin aja gitu tengahnya. Nah ini pemakaian kalau kalian pakai itu labelnya dari belakang, ini labelnya di depan kan. Jadi terserah kalian gitu, ini nggak ada sisi depan belakangnya. Jadi kalau kalian nggak pengen labelnya kelihatan, kalian pakai celana ini labelnya dari dalam gitu. Tapi kalau kalian pengen kelihatan kayak gini, ya pakainya dari luar gitu. Kalau disimpul itu dia kayak gini. Ini gue pakai kebalik gitu. Terserah kalian sih sebenarnya mau pakai depan belakang gimana. Ini sengaja gue pakai kebalik aja gitu ya. Apa ya? Demi keestetikan foto. Nah, kayak gini nih nanti. Nah, nanti ininya juga kalian bisa adjust gitu. Apa namanya? Biar kaki kalian nggak terlalu kelihatan gitu. Lanjutan itu gue akan ngebahas si fotonya. Fotonya ini gue kolaborasi dengan banyak orang dari fotografer, hairstylist, makeup artist. Ya basically cuma 3 sih sebenarnya. Sebenarnya gue pengen bikin ini tuh ya udah gue aja yang foto gitu, gue self portrait gitu. Cuman karena ternyata banyak yang harus gue urusin, akhirnya terus gue cari siapa sih fotografer yang visualnya lumayan mirip gue gitu kalau foto. Akhirnya ketemulah si Diwan ini, Diwan Al-Ghazali. Itu dia nggak mirip-mirip banget, cuman gue cukup yakin ketika gue hire dia sebagai fotografer buat fotoin starter pack ini, dia akan nangkep visual yang gue maksud gitu. Like dulu. Di foto ini gue bilang sama Diwan, pengen bikin photoshootnya itu gue kayak Ronin, tapi gue juga kayak anak punk gitu. Gue bilang kayak gue tuh jadi karakter di video game gitu lah. Terus gue kirim, gue pengen siluet gue ntar kayak gini, bikin kayak gini juga siluet gue. Ya beda ini fotonya dari Vogue Jepang. Gue udah liatin itu dari 2016 atau 2017 gitu. Kayak gue pengen itu nge-recreate ini, cuma baru sampai sekarang lah ya. Terus gue kirim juga, gue cari di Pinterest karakter game modern samurai itu kayak gimana sih tuh. Terus ya udah ya mungkin sebenarnya gue jadi kayak ada di era-era cyberpunk kali ya. Jadi di photoshoot ini juga gue beli katana bohongan. Ini sarungnya gue coret-coret lagi baby naughty not biar ya nggak basic katana gitu. Abis itu gue beli ini tuh kayak Nerf gun gitu, tapi ya versi Uzi gitu, jadi biar kelihatan modernnya. Lalu dikasih ide sama Diwan, dia bilang
bikin kolase gitu. Jadi dikirim fotonya, abis itu gue print beberapa gitu, gue robek, gue tempel lagi, abis itu gue coret, gue scan, gue kirim lagi ke dia, abis itu dia respon gitu. Ini dari 2 foto gitu, abis itu gue robek sesuai siluet gue, abis itu gue coret baby naughty not starter pack 01 Bushido Nathaniel Moss. Abis itu sama dia di respon lagi gitu, ditambah-tambahin. Jadi gue ngasih dia aset lagi, habis itu dia olah aset gue lagi gitu. Jadi kayak responan karya gitu. Itu buat photoshootnya. Ya, habis itu gue kontak si ini juga, si Cosmelin. Emang suka bikin yang aneh-aneh gitu. Terus gue bilang, bisa nggak gue dibikin rambut gue kayak ngepangin nih, bisa nggak ya? Terus kata dia, bisa, cuman atasnya nggak mungkin sepanjang ini karena atas gue rambutnya lebih pendek kan, jadinya kayak gini gitu. Belakang gue nyamain yang atasnya. Ya kalau kalian pengen bikin rambut yang aneh gitu, bisa kontak si Cosmelin ini sih. She's good. Nah lalu ini si makeup artisnya, dia biasa memang makeup yang ala-ala heboh, drag queen gitu. Dulu gue sempat photoshoot sama dia makeupin ini. Tuh. Habis itu gue kontak lagi dia, mau nggak makeup buat foto gitu, tapi kali ini bukan gue yang foto, gue jadi talentnya gitu. Habis itu ya udah, gue kasih reference kayak gini. Lalu sama dia tuh di improve, di mix lah antara 2 itu tuh jadi gimana gitu. Tetap gue pengen minta ada titik 2 di sini itu. Terus sama dia tuh di dikasih apa sih namanya, kayak glitter gitu, kayak diamond gitu. Jadi nggak digambar tapi dikasih titiknya lewat itu. Ngomong apa sih gue? Ya pokoknya ini makeup diimprove antara 2 yang tadi itu, digabungin jadi 1. Abis itu gue minta ada titik, tapi dia kasih titiknya itu dikasih manik-manik gitu, manik-manik diamond gitu. Jadi lebih nggak flat gitu jadinya gitu. Itu untuk segi photoshootnya. Ya semoga starter pack kali ini tuh cukup berhasil, karena kedepannya itu seperti yang gue bilang tadi, gue pengen Baby Naughty Not ini bisa ngebikinin starter pack figure lainnya gitu, orang-orang yang punya signature pakaiannya gitu. Terus kita kolaborasi bareng bikin starter pack series 0.2 gitu. Jadi karena ini baru pertama ya, gue aja dulu jadi kelinci percobaannya gitu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video penjelasan ini, video behind starter pack 01 Bushido Nathaniel Moss.